Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurhaliza, absen 33 dari kelas 12 4. Di sini saya akan mempresentasikan geografi bab 1, yaitu tentang pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang serta pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Wilayah adalah unit geografis dengan batas jelas tempat komponen area berinteraksi fungsional. Perwilayahan merupakan pengelompokan unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional. Konsep wilayah memiliki dua pandangan. Yang pertama yaitu subjektif dan objektif. Subjektif ialah wilayah yang dibentuk berdasarkan persepsi manusia sebagai sarana mencapai tujuan dan alat untuk memahami dunia. Yang kedua adalah objektif. Objektif ialah wilayah yang memiliki batas alamiah definitif, dipengaruhi oleh faktor geografis dan fisik yang menentukan lingkungan manusia. Wilayah dibedakan menjadi wilayah formal, fungsional, perencanaan, dan administratif. Wilayah formal adalah wilayah geografis yang bersifat homogen menurut kriteria tertentu seperti fisik, topografi, iklim, vegetasi, atau ekonomi, jenis industri atau pertanian. Contohnya adalah kawasan wisata Pangandaran. Yang kedua adalah wilayah nodal atau fungsional, wilayah dengan koherensi fungsional tertentu yang saling bergantung, misalnya hubungan kerja atau pusat perbelanjaan. Contohnya adalah Jabodetabek dengan Jakarta sebagai inti dari kota penyangga di sekitarnya. Yang ketiga adalah wilayah perencanaan, wilayah geografis yang sesuai untuk perencanaan pembangunan. Contohnya adalah rencana pembangunan IKN di Sepaku, Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Yang keempat adalah wilayah administratif. Wilayah administratif dibentuk untuk tujuan organisasional baik swasta maupun pemerintah karena sangat bermanfaat. Contohnya kota dan kabupaten dengan batas formal dan fungsional yang jelas. Untuk memperjelas ruang aktivitas pemerintah dan bisnis, pembagian ini menjadi dasar pengambilan kebijakan. Perwilayahan adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu, baik formal, homogen, maupun fungsional, heterogen. Dalam perencanaan pembangunan, perwilayahan bermanfaat untuk yang pertama, menyederhanakan informasi keanekaragaman wilayah. Yang kedua, meratakan pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, memudahkan koordinasi program pembangunan. Yang keempat, memantau perubahan gejala alam dan manusia. Ada macam-macam jenis perwilayahan. Yang pertama, formal, berdasarkan kesamaan data seperti iklim tropis. Yang kedua adalah nodal, berdasarkan hubungan fungsional seperti Jabodetabek. Yang ketiga, perencanaan kombinasi formal dan nodal untuk kebijakan berkelanjutan seperti kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama, mewujudkan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan yang berkeadilan. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Ada berbagai prinsip pengembangan wilayah. Yang pertama, mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan pasar yang berkeadilan. Kedua, meningkatkan daya saing global melalui produk unggulan daerah. Yang ketiga, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Keempat, membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal. Teori pengembangan wilayah. Terdapat dua teori utama, teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori lokasi. Teori ini mengkaji pola lokasi kegiatan ekonomi dibedakan menjadi lokasi absolut berdasarkan koordinat dan lokasi relatif terhadap wilayah lain. Ada beberapa jenis teori lokasi. Yang pertama, teori klasik dari Fontaine, yaitu menjelaskan sewa tanah yang lebih tinggi dekat pusat kota dan lebih rendah di luar kota. Kedua, ada teori lokasi optimum, diperkenalkan oleh Weber,
yaitu menekankan pemilihan lokasi industri dengan meminimalkan biaya, transportasi, dan tenaga kerja. Yang ketiga ada teori lokasi sentral, yaitu diperkenalkan oleh Chris Toller, menggambarkan hubungan antara pusat kota dan wilayah sekitarnya berdasarkan jarak, range, dan jumlah penduduk minimal threshold. Terdapat 3 tingkat hierarki tempat sentral, K3, K4, dan K7. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ialah teori perkembangan wilayah terjadi secara bertahap di tempat-tempat tertentu. Kota menjadi pusat pertumbuhan yang mempengaruhi daerah sekitarnya, menciptakan keterkaitan antar kota dan berpotensi menyebabkan disintegrasi ekonomi nasional. Penerapannya di Indonesia terlihat melalui zonasi pusat pertumbuhan di mana kota berfungsi sebagai pusat industri. Lalu ada teori agropolitan. Teori agropolitan adalah konsep kota pertanian yang mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasan menekankan pentingnya budidaya pertanian dan konservasi alam dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Hidroponik sebagai alternatif pertanian tanpa tanah kini populer di desa dan kota. Teori ini relevan untuk wilayah pedesaan dan dapat mengatasi ketidakseimbangan antara pedesaan dan perkotaan. Pendekatan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Indonesia terus berkembang dengan penambahan kabupaten dan kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pengembangan wilayah dibutuhkan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan spasial, yaitu yang fokus pada ruang sebagai tempat kegiatan manusia. Yang kedua, keruangan. Struktur keruangan, yaitu infrastruktur yang mengintegrasikan wilayah seperti di Kota Medan dengan layanan pendidikan, pasar, dan kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan produktif, misalnya alih fungsi lahan non-produktif untuk pertanian. Keterkaitan antar wilayah, yaitu akses jalan yang menghubungkan wilayah seperti di Bandung Raya. Pengembangan wilayah mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di suatu kawasan. Elemen-elemen utama dalam pengembangan wilayah meliputi 1. Sumber daya alam, 2. Infrastruktur, 3. Sumber daya manusia, 4. Sosial dan budaya, 5. Ekonomi. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan wilayah antara lain ketimpangan pembangunan antar daerah, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, masalah lingkungan, serta minimnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Desa adalah wilayah administrasi dengan karakteristik homogen. Ciri-ciri desa meliputi perbandingan lahan dengan manusia yang besar, lapangan kerja agraris, hubungan kekerabatan yang kuat, pegangan tradisi, gotong royong, dan hubungan antar warga yang akrab. Berdasarkan tingkat kemajuannya, desa mengacu pada wilayah yang mencerminkan karakteristik kehidupan masyarakat desa. Berdasarkan tingkat kemajuan, desa dapat diklasifikasikan menggunakan IPD dan IDM. Berdasarkan aktivitas, desa dibagi menjadi 3, yaitu desa agraris, desa industri, desa nelayan. Berdasarkan perkembangan, desa diklasifikasikan menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Potensi desa mencakup SDA, SDM, kewirausahaan, budaya dan pariwisata, infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan. Kota adalah sistem jaringan kehidupan dengan kepadatan penduduk tinggi, lapisan sosial ekonomi heterogen, dan karakter materialistis. Perbedaan utama antara desa dan kota terletak pada desa adalah masyarakat agraris, sedangkan kota adalah masyarakat non-pertanian. Berikut adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kota sebagai pusat industri, kedua kota sebagai pusat perdagangan, ketiga kota sebagai pusat politik, keempat kota sebagai pusat kebudayaan, kelima kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan, keenam kota dengan fungsi tidak menonjol. Kota juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk dan pemukiman dengan tokoh seperti C. Doxiadis dan N.R. Saxena yang menekankan perbedaan ini. Struktur dan pola tata ruang desa kota. Pertama, struktur dan pola perkembangan desa. Pertama, pola terpusat,
kedua pola memanjang atau linear ketika pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Yang kedua ada struktur dan pola perkembangan kota. Kota adalah perwujudan geografis yang terdiri dari berbagai unsur seperti fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Struktur bentang budaya kota dapat dilihat dari struktur sosial, ekonomi, dan ruang fisiknya. Interaksi desa dan kota. Interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antar dua wilayah yang saling mempengaruhi, baik melalui perpindahan manusia, barang, maupun informasi yang dapat menimbulkan dampak positif atau negatif. Perbedaan interaksi sosial antara masyarakat desa dan kota antara lain, pertama, area kontak masyarakat desa lebih sempit dan terbatas. Masyarakat desa berinteraksi langsung, face to face, sedangkan di kota tidak langsung. Kontak di desa bersifat personal seperti di kota impersonal. Keempat, interaksi di desa lebih permanen, erat, dan bertahan lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah yang saling melengkapi, kesempatan untuk saling intervensi. 3. Kemudahan transfer uang. Dampak interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota yang semakin intensif dipicu oleh pertumbuhan wilayah dan perkembangan jaringan transportasi membawa dampak positif dan negatif bagi kedua wilayah tersebut. Tata ruang dan dinamikanya dalam pembangunan. Tata ruang adalah sistem yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Tata ruang mencerminkan kebijakan masyarakat terkait ekonomi, sosial, dan budaya, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Proses tata ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Dasar-dasar penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdapat 9 asas penataan ruang. Yang pertama, keterpaduan. 2. Keserasian. 3. Pembangunan berkelanjutan. 4. Efektivitas dan efisiensi. 5. Keterbukaan. 6. Kerjasama dan kemitraan. 7. Kepentingan umum. 8. Kepastian hukum dan keadilan. 9. Tanggung jawab. Tujuan dan strategi penataan ruang. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Strateginya meliputi kondisi rawan bencana, menyesuaikan penataan ruang dengan potensi bencana alam dan sosial. Potensi sumber daya, mengoptimalkan sumber daya manusia, alam, dan buatan untuk keberlanjutan. Ketiga, geostrategi, itu memperhatikan faktor geografi, demografi, dan ekonomi dalam merumuskan strategi nasional. Kelima, geoekonomi, yaitu menciptakan kawasan ekonomi yang berdaya saing global dengan memanfaatkan lokasi dan potensi ekonomi. Penataan ruang nasional, regional, dan lokal. Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dan lebih dari 3.000 desa atau kelurahan memerlukan penataan ruang yang menyeluruh. Pemekaran daerah seperti pembentukan provinsi di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penataan ruang yang sesuai kebutuhan lokal dan regional. Permasalahan tata ruang Indonesia meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, kemampuan aparat, pendanaan, manajemen yang lemah, dan mekanisme pengendalian pembangunan yang kurang efektif. Solusinya antara lain peningkatan peran serta masyarakat, penguatan kerjasama pemerintah daerah, ketiga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan. Indeks kebahagiaan adalah ukuran subjektif untuk mengukur persepsi masyarakat tentang kualitas hidup mereka, meliputi 3 dimensi utama yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Indeks kebahagiaan penduduk Indonesia memiliki rentang 0 hingga 100 dengan angka lebih tinggi menunjukkan tingkat kebahagiaan yang lebih besar. Pemerintah menggunakan survei pengukuran tingkat kebahagiaan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan menganalisis hubungan antara kebahagiaan dan indikator terkait. Indeks kebahagiaan Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks kebahagiaan penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan dari 70,69 pada 2017 menjadi 71,49 pada tahun berikutnya. Dengan kenaikan sebesar 0,80, angka ini mencerminkan tren positif di mana kebahagiaan masyarakat Indonesia terus meningkat.
Pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Pengembangan wilayah dan tata ruang berperan penting dalam meningkatkan kebahagiaan penduduk. Wilayah yang produktif seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan industri dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.